Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Kadarsi dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai jamur. Mari simak materi berikut. Berdasarkan teori klasifikasi makhluk hidup yang dikemukakan oleh Whittaker, jamur termasuk dalam kingdom fungi. Penyampaian tujuan pembelajaran pada video ini adalah: pertama, mengidentifikasi ciri-ciri umum divisio jamur. Kedua, menjelaskan dasar pengelompokan jamur. Ketiga, mendeskripsikan perbedaan dari macam-macam jamur. Keempat, mendeskripsikan cara reproduksi jamur. Pertanyaan yang akan kita jadikan acuan pada video pembelajaran ini adalah: pertama, bagaimana cara pengelompokan jamur? Kedua, apa ciri-ciri karakteristik jamur yang membedakannya dengan organisme lain? Ketiga, apa syarat hidup jamur dari cara hidup dan juga habitatnya? Selanjutnya adalah cara pengelompokan jamur. Jamur diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan bentuk jamur itu sendiri. Pertama, ada jamur yang berbentuk payung. Kedua, ada jamur yang berbentuk bulat, dan yang ketiga ada jamur yang berbentuk kuping. Ciri-ciri umum dari jamur adalah: pertama, eukariotik atau memiliki membran inti. Kedua, tidak memiliki klorofil atau termasuk dalam kategori heterotrof. Ketiga, multiseluler. Keempat, beberapa memiliki zat warna. Kelima, mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Keenam, bentuknya bermacam-macam. Ketujuh, dinding sel tersusun dari zat kitin. Berikut adalah struktur dan fungsi tubuh dari jamur. Pertama, ada hifa, merupakan benang-benang halus pada jamur. Kedua, septum atau septa, merupakan sekat atau dinding pada jamur. Ketiga, hifa senositik, adalah hifa yang tidak berseptum. Keempat, miselium atau miselia, merupakan hifa yang bercabang membentuk anyaman. Kelima, miselium vegetatif, berfungsi untuk menyerap makanan. Keenam, miselium generatif, berfungsi menghasilkan spora. Ketujuh, hostorium atau hostoria, merupakan ujung hifa dari jamur. Selanjutnya adalah cara hidup dari jamur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah saprofit, merupakan cara hidup yang memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati seperti dari daun-daun, kertas, dan bangkai. Contoh dari jamur saprofit adalah Gymnophilus. Selanjutnya yang kedua adalah cara hidup dengan cara parasit, adalah memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain, seperti jamur Ustilago. Yang terakhir adalah cara hidup jamur dengan cara simbiosis, memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain namun bersifat menguntungkan bagi inangnya, misalnya membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Contoh cara hidup jamur yang dengan cara simbiosis ini adalah Mycorrhiza yang merupakan dengan menerapkan simbiosis mutual. Nah, lalu habitat dari jamur atau biasa kita sebut tempat tinggal jamur itu biasanya ada di: pertama, di darat dan di laut. Kedua, di tempat yang lembab. Ketiga, mengandung zat organik. Dan yang keempat, di lingkungan yang asam dan manis. Selanjutnya adalah reproduksi dari jamur, ada secara aseksual dan seksual. Untuk reproduksi aseksual dimulai dari struktur penghasil spora, kemudian menghasilkan spora, terjadi proses germinasi dan menghasilkan miselium. Untuk reproduksi seksual dimulai dari tahapan dikariotik, kemudian kariogami, penyatuan nukleus. Selanjutnya masuk ke tahapan diploid menghasilkan 2N, meiosis, struktur penghasil spora, kemudian menghasilkan spora, lalu masuk ke tahap germinasi, menghasilkan miselium, dan terakhir terjadinya plasmogami atau penyatuan sitoplasma.
Berikut merupakan gambar dari struktur penghasil spora. Yang pertama ada sporangiospora menghasilkan sporangium. Yang kedua ada canidiospora menghasilkan conidium. Berikut adalah gambar dari struktur sporangium. Kita ambil contohnya jamur Rhizopus stoloniferus, yang mana terdiri dari sporangium, sporangiofor, stolon, dan rhizoid. Selanjutnya struktur dari conidium terdiri dari conidiofor dan conidiospora. Pengelompokan jamur terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah zygomycotina, contohnya Mucormucedo. Kedua ada Ascomycotina, contohnya Camir atau Saccharomyces. Ketiga Basidiomycotina, contohnya jamur jerami atau Volvariella volvacea. Selanjutnya masuk kepada pengelompokan jamur jenis pertama adalah divisi Zygomycotina dengan ciri-ciri hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksi seksual dengan menggunakan zygosporangium, reproduksi aseksualnya dengan menggunakan sporangiospora. Berikut adalah gambar dari siklus reproduksi zygomycota. Selanjutnya adalah contoh jamur yang termasuk dalam divisi Zygomycotina. Pertama adalah Rhizopus stolonifer. Strukturnya terdiri dari sporangium dan sporangiospora. Kemudian ada juga jamur jenis Mucor sp. Selanjutnya pengelompokan jamur divisi Ascomycotina. Ciri-cirinya hifa bersekat, ada yang berinti satu dan banyak. Kemudian saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenes. Ketiga, reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp. Keempat, reproduksi aseksual dengan conidium. Berikut adalah gambar siklus dari reproduksi seksual pada Ascomycota. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari conidium. Selanjutnya bentuk-bentuk dari ascocarp. Selanjutnya pengelompokan jamur divisi Basidiomycotina. Ciri-cirinya adalah hifa bersekat, ada yang berinti 1 dan 2, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza. Kemudian reproduksi seksualnya dengan Basidiospora dibentuk di dalam basidium. Kemudian reproduksi aseksual dengan menggunakan Conidiospora. Masuk kepada tubuh buah Basidiomycota terbagi menjadi 3 macam. Ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar selanjutnya. Berikut bisa kita lihat bagian-bagian dari tubuh jamur Basidiomycota. Ada tudung atau pileus, kemudian ada lamella atau gills, kemudian ada hifa, inti sel, septa, miselium, cincin atau anulus, dan yang terakhir ada stipe atau tangkai buah. Berikut juga merupakan gambar dari bagian-bagian bentuk basidium, ada tudung, bilas, stipe, dan basidium. Ini adalah siklus reproduksi seksual pada Basidiomycota, dimulai dari hifa yang bertemu dengan Basidiospora membentuk hifa bermiselia, kemudian membentuk mesilium dikaryotik, lalu basidiokarp muda, lalu tumbuh jamur yang sudah ada struktur tudung, bilah, basidiokarp atau tubuh buah, kemudian lanjut kepada perkembangan basidia, lanjut lagi membentuk diploid atau 2N, selanjutnya menghasilkan meiosis, dan terakhir menghasilkan basidium dan sterigma. Terakhir ada divisi Deuteromycota dengan ciri-cirinya umumnya bersifat parasit, hifa bersekat, disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna, kemudian reproduksi aseksual dengan membentuk Conidiospora. Ini adalah manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Pertama ada divisi Zygomycota. Contohnya Rhizopus oryzae digunakan dalam pembuatan tempe, Rhizopus nigricans digunakan dalam pembuatan asam fumarat, makanan dan polyester, Rhizopus stolonifer untuk membusukkan roti, Mucormucedo pilobolus digunakan saprofit pada kotoran hewan, Mucor javanicus digunakan dalam pembuatan tape.
Selanjutnya, pemanfaatan jamur pada divisi Ascomycota. Ada Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam ragi untuk pembuatan roti. Saccharomyces tuak untuk nira dalam pembuatan tuak. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum untuk menghasilkan antibiotik. Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti untuk mengharumkan keju. Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Aspergillus oryzae untuk shake. Neurospora crassa dan Neurospora cytophilia untuk membuat oncom. Trichoderma raceae untuk sumber protein tinggi atau SPT. Clavicaps purpurea adalah jamur yang menyerang gandum, yang mana jika termakan akan menyebabkan penyakit ergotisme. Berikut gambar dari contoh jamur yang termasuk dalam divisi Ascomycota. Pertama ada Aspergillus fumigatus, penyakit paru-paru pada burung. Aspergillus niger untuk menjernihkan sari buah. Aspergillus flavus sebagai untuk racun aflatoksin. Selanjutnya masuk divisi ketiga ada Basidiomycota. Ada jamur Volvariella volvacea dapat dimakan. Auricularia auricula dan Auricularia polycrita dapat dimakan juga. Agaricus campestris dapat dimakan. Pleurotes dapat dikonsumsi. Ganoderma aplanatum dan Polyporus gingatum merupakan bahan untuk obat-obatan. Yang terakhir ada Ustilagomydes, parasit jagung dan tebu. Terakhir adalah contoh jamur pada divisi Deuteromycota. Ada Epidermophyton flocosum, penyebab penyakit kaki atlet. Sclerotium rolfsi, penyebab penyakit busuk pada tanaman. Dan ada Fusarium yang menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Selanjutnya, simbiosis mutualisme jamur. Pertama, lumut kerak merupakan simbiosis jamur Ascomycota dan Basidiomycota dengan mikroorganisme fotosintetik seperti Chlorophyta dan Cyanobacteria. Kedua, Mycorrhiza merupakan simbiosis jamur Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Lichen atau lumut kerak berdasarkan fungsi penyusunnya dibedakan menjadi dua. Pertama, Ascolichenes, lichen dengan fungsi divisi Ascomycota. Kedua, Basidiolichenes, lichen dengan fungsi Basidiomycota. Ciri-ciri lichen atau lumut kerak. Pertama, epifit dan menempel pada batuan serta celah batuan, endofitik. Kedua, lichenes mengeluarkan asam lichen untuk menghancurkan batuan. Ketiga, cara simbiosis jamur mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis. Sementara, ganggang itu mendapat air dan mineral yang didapat jamur dan perlindungan dari kekeringan. Reproduksi lichen terbagi menjadi reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual, fragmentasi, Soredia yaitu kelompok sel ganggang yang diselubungi oleh hifa jamur terdapat pada permukaan tubuh lichen. Untuk reproduksi seksual, jamur membentuk ascocarp dan basidiocarp yang di dalamnya ada spora. Jika spora bertemu dengan ganggang akan membentuk lumut kerak yang baru. Tipe lumut kerak ada 3. Pertama, Crustose merupakan lichen yang memiliki bentuk seperti kerak atau seperti coret-coret kecil dan pada batang kayu yang sudah mati, misalnya Graphis. Kedua, ada jenis Foliose, merupakan lichen yang memiliki bentuk seperti lembaran daun, pipih, melebar, berkerut, atau bergelombang, misalnya Parmelia. Ketiga, ada jenis Fruticose, merupakan lichen yang memiliki bentuk seperti semak atau pita bercabang banyak seperti Usnea. Selanjutnya adalah manfaat dari lichen sebagai organisme perintis, sebagai indikator pencemaran lingkungan, sebagai indikator pH, dan sebagai pembuatan dalam bahan obat-obatan. Mycorrhiza berbentuk seperti serabut tambahan akar dengan hifa yang masuk ke dalam akar. Cara simbiosisnya, jamur dapat memperluas bidang penyerapan akar tumbuhan
menyediakan mineral untuk proses fotosintesis, sementara fungi mendapatkan zat organik hasil fotosintesis. Pengelompokan mikorizaa berdasarkan jangkauan infeksinya terbagi menjadi: pertama, ektomikorizaa merupakan hifa yang menembus hanya sampai kulit luar epidermis, misalnya kulit dan akar pinus. Kedua, endomikorizaa, hifa yang menembus akar sampai ke korteks, misalnya jamur yang hidup pada akar anggrek dan berbagai jenis pohon, membentuk struktur bercabang-cabang atau arbuskula atau seperti gelembung vesikula. Manfaat mikorizaa: pertama, membentuk proses penyerapan air dan mineral oleh akar. Kedua, melindungi akar dari kekeringan. Ketiga, melindungi akar dari infeksi jamur lain. Keempat, merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa jamur. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.